Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini masih bersama saya Iloh. Sebelumnya kita akan menyapa dulu ya teman-teman yang terutama yang nulis di kolom komentar. Buat Nancy Nada dari Jaksel, halo. Buat Oom Komariah dari Cirebon. Buat abang saya, Bang Ade Subandi dari Majalengka. Buat Ratna Wae, buat Mega Lestari dari Malang. Buat Zuana yang ada di Riau. Buat Nurgalih Rinons, buat Dwi Aprilia, Teteh Narti, Devisa Hongkong, Neng Sri, dan ISDK. Dan buat Mimi Lulu juga tidak ketinggalan. Dan buat semua teman-teman yang mungkin sudah komen tapi belum kami eh, sebutkan ya, mohon maaf. Dan yang buat teman-teman juga yang belum komen tapi tetap setia menonton channel Lelaki Sejati ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalianlah kami terus berkarya. Dan oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membawakan satu cerita, tapi ini agak unik dan unik banget ya, karena sejujurnya saya sendiri pun baru pertama kalinya mendengar di sini nih. Dan langsung aja ya kita coba bagikan, karena ini unik dan jarang-jarang terjadi. Oke, langsung aja nggak pakai lama. Ternyata bapakku melakukan pesugihan yang sangat mengerikan dan menjijikan. Pesugihan curug. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba warung bapakku mendadak menjadi laris manis. Ya, yang awalnya sepi, bahkan pengunjungnya bisa dihitung dengan jari. Setiap hari mungkin hanya 5 sampai 10 orang yang beli di sana. Itu pun dalam jangka waktu yang lama, bukan jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, yang beli ya segitu-segitu saja. Tapi beberapa hari ini aneh ya. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, baru saja dibuka warung. Nah, ini pengunjungnya tiba-tiba sudah membludak ramai. Sampai antri mereka. Saat itu aku berpikir, mungkin ini rezekinya warung bapak. Ya warung ini yang sudah dijalani sekitar 5 tahunan baru bisa seramai ini. Bahkan saat jam 12 siang sekalipun saat itu sudah habis terjual. Dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan. Nah, sampai bapak saya lagi saat itu memutuskan untuk menambah karyawan karena memang sudah cukup ramai ya. Dan aku pribadi sama ibu sih oke-oke saja. Lumayan juga sebenarnya karena aku dan ibu jadi nggak begitu capek untuk bantu-bantu di sana. Hingga hari itu pun tiba, di mana aku sendiri menyaksikan satu hal yang mengerikan dan sedikit menjijikkan yang dilakukan oleh orang tuaku. Ini gila, bahkan lebih gila. Bapakku ternyata memelihara curut. Ya, curut yang besar itu untuk sebuah pesugihan. Kurang lebih begitulah ya. Jadi saat malam itu aku tak bisa tidur karena mendengar suara berisik. Nah, berisiknya itu semacam seperti suara besi yang dibenturkan ke lantai ya. Ting, ting, ting. Dan aku pun mencoba untuk keluar kamar untuk mencari sumber suara tersebut. Nah, setelah aku telusuri ternyata sumber suara itu berasal dari arah dapur. Pas masuk dapur, suara berisik itu pun semakin kencang. Nah, setelah aku telusuri ternyata sumber suara itu adalah di pojokan. Nah, sebagai informasi di sana itu ada kandang kucing ya. Dulu aku pernah memelihara kucing tapi karena tidak terurus akhirnya nggak kepake lagi. Aku mencoba menjongkok karena letaknya sepertinya ada di bawah. Nah, ketika aku tarik keluar, di dalamnya itu ternyata ada seekor tikus hitam yang sangat besar sekali. Saat itu antara takut, geli, jijik, aku pun berteriak.
Dan akhirnya orang tuaku, bapak dan ibuku menghampiri. Tapi di situ ekspresi bapak berbeda. Dia seperti marah saat itu. Saat itu aku diomel-omelin sama bapak habis-habisan. Beliau bilang jangan dikeluarkan kandangnya, nanti tikusnya kabur. Nah waktu itu aku pun masih berpikir jika omongan bapak itu benar, mungkin bapak sedang menjebak tikus. Pikirku saat itu ya, karena memang akhir-akhir ini tikus di rumahku sedang banyak. Ya sudah, akhirnya bapakku pun memasukkan lagi kandangnya di bawah kolong itu. Tapi ada yang aneh aja ya. Saat itu tikusnya seperti memakan kembang yang warna-warni. Tapi saat itu aku pun nggak mau berpikir yang aneh-aneh lagi. Aku pun kembali ke kamar. Nah besoknya, karena aku masih penasaran, aku mencoba cek lagi nih ke kandangnya. Ternyata sudah tidak ada. Mungkin sudah dibuang sama bapak. Ya udah, aku pun kembali ke kamar. Ya, jadi gini, bapakku ini menjual makanan lah ya. Tapi di sini aku nggak akan sebutin makanannya. Dan ibuku membantu bapak jualan setiap malam. Bapak pun selalu pergi dan pulang dengan membawa kantong kresek hitam. Ia selalu berkata bahwa itu isinya daging ayam. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, warung bapak pun semakin ramai saja. Tapi ada yang aneh dengan perilaku bapak. Bapak ini yang dulunya rajin sekali sholat, tapi akhir-akhir ini aku pun tak pernah melihatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan setiap aku mencoba untuk mengingatkan, habis aku dimarahi sama beliau. Nah, karena aku pun takut dimarahi lagi, ya sudah. Aku pun selalu melaksanakan sholat berdua dengan ibuku saja saat itu. Aku pun mencoba bertanya ke ibu, ada apa dengan bapak? Kok seperti aneh ya? Sekarang ini bapak benar-benar aneh. Nah mendengar hal itu, ibu pun sepertinya kaget. Sampai ibu mencoba menjawab, tapi kayak agak terbata-bata gitu lah ya. Terus dia bilang, gak tahu Ndu. Nah udah tuh, gitu aja jawabannya. Dan bapak pun akhir-akhir ini sering menggaruk-garuk mulutnya. Aku coba bertanya ya. Bapak menjawab bahwa gak apa-apa, cuma gatel aja Ndu. Tapi aku perhatikan bekas garukannya itu seperti sampai berdarah-darah gitu. Aneh, benar-benar aneh. Nah, singkat cerita ketika habis sholat isya lah ya, aku mendengar lagi suara berisik yang sama saat itu. Dan aku mencoba cek lagi sumber suara itu, ternyata ada tikus lagi. Tapi aku melihatnya dengan flash handphone saat itu. Jadi gak aku keluarin dari kandangnya, tapi aku mencoba menyenter lah ya. Dan yang aneh di situ, ketika aku senter dengan flash HP-ku, mata tikusnya itu saat itu berwarna merah menyala. Aku pun sangat ketakutan. Kala itu aku berlari ke kamar. Nah, sekitar jam 12 malam, sepertinya malam itu aku belum ngantuk. Jadi aku belum tidur lah ya. Masih main-main handphone. Tiba-tiba aku kembali mendengar ada suara aktivitas di arah dapur. Kok tumben ya bapak sama ibu nyiapin dagangan malam-malam? Biasanya kan nanti sekitaran subuh gitu ya. Tapi ini jam 12 malam kok udah siap-siap. Ya, lalu aku pun mencoba untuk datang membantu karena sudah kebiasaanku untuk membantu kedua orang tuaku. Nah, ketika aku sedang berjalan ke arah dapur, tiba-tiba pintu itu seperti ada tirainya lah. Pintu arah, jadi ini dapur ada pintu tapi biasanya blong. Nah, tiba-tiba itu kayak seperti ada tirai. Nah, di situ aku mulai merasa deg-degan. Aku nggak berani untuk langsung membuka tirainya saat itu. Aku mencoba mengintip dulu. Astagfirullah. Aku lihat di situ ibu dalam posisi duduk, tapi tangannya sedang menengadah. Dan bapak saat itu di depannya sedang menuangkan darah dari tubuh tikus yang besar itu. Dan itu ibu seperti yang kayak sedang kehausan. Darah tikus yang di tangannya itu ibu minum. Jadi dengan nggak negada ya, nggak gini ya, tapi gini. Habis itu diminum. Coba-coba teman-teman bayangin sendiri ya. Nah karena saat itu aku merasa sudah sangat ketakutan, aku pun kembali ke kamar. Dan tak lama setelah itu aku pun mendengar suara ibu seperti sedang mendesah. Sampai jam 4 subuh aku pun tak bisa tidur lagi. Bahkan untuk mengambil wudhu pun aku takut. Karena saat itu posisi kamar mandi aku harus melewati dapur dulu. Jadi
Aku pun mengikuti mereka diam-diam dari belakang. Nah, saat itu mereka mengarah ke warung tetangga. Nah, kebetulan warung kita dengan warung tetangga itu jenis jualannya sama lah ya. Saat itu bapak membawa kantong kresek hitam dan ibu mengikuti dari arah belakang, tapi dengan gestur tubuh yang seperti janggal. Jadi kalau dilihat dari belakang, ibu posisinya kayak ruku gitu ya. Tapi tangannya sambil megangin celana bapak. Dan saat itu kepala ibu seperti menoleh ke kanan, ke kiri. Pokoknya gila. Nah, ketika mereka sampai di depan warung tetangga, di sanalah bapak seperti menaruh sesuatu di halaman parkir warung. Pas ia mengeluarkan sesuatu itu, nah, bapak itu seperti sedang memegang ekor. Ditaruhnya ekor itu berjejer di depan warung itu. Ternyata itu adalah bangkai tikus. Tak mau berlama-lama, aku pun kembali berlari masuk ke dalam kamarku. Dan aku benar-benar gak bisa tidur sampai pagi. Nah, pagi harinya sekitar jam 10 siang, warungku sudah buka kembali. Saat itu aku tetap membantu untuk berjualan, dan siang itu tak seperti biasanya. Biasanya jam 1-an siang lah ya, itu sudah habis. Dengan bapak tuh biasanya direfill lagi, dan itu direfill dengan jumlah yang banyak. Ya, agar sampai malam ya habisnya. Nah, saat itu aku posisi membantu, aku juga diam-diam saat itu aku melirik ke warung depan, yang warung milik tetangga kami yang sudah dijejerkan bangkai tikus itu. Aku perhatikan, kok sudah nggak ada lagi bangkai tikus di sana. Hilang, sudah hilang. Tapi warung tetangga itu sepi sekali. Ada yang aneh. Jadi setiap kali pelanggan masuk ke warungnya, baru aja berhenti tiba-tiba, iya seperti jalan lagi untuk memutar. Tapi muter itu jadi ke warung kita lah ya. Dan itu pun berlangsung sampai dengan malam. Nah, setelah sholat maghrib, ketika aku sedang istirahat, aku sedang duduk di depan warung sambil melihat-lihat ke arah warung depan, yang warung yang sama jenis jualannya dengan kami. Entah kenapa, disitulah aku melihat adanya pocong berjejer seperti menutupi warung mereka. Jadi seperti pagar lah ya, berjejer seperti pagar pocong itu. Jadi seperti menutupi warung mereka itu. Nah, jadi setiap ada pelanggan yang akan masuk, ya pasti akan putar balik tuh. Dan itu adalah fenomena yang baru pertama kali aku lihat. Kejadian itu membuat warung tetanggaku tutup permanen. Karena saat itu benar-benar gak ada yang beli. Sepi. Ada orang datang putar balik, ada orang datang putar balik. Tapi tidak begitu lama, akhirnya sesuatu yang mengerikan itu pun terjadi. Tiba-tiba ibuku menderita penyakit aneh. Badannya saat itu mulai ditumbuhi bulu-bulu yang tipis. Hingga dia pun jarang untuk mandi. Sampai aku lihat sendiri jika ibuku sering makan makanan yang ada di bak sampah yang berada di dapur. Aku pernah mencoba mengingati ibu untuk jangan melakukan hal itu berkali-kali. Hanya diiyakan saja. Tapi hal itu berulang lagi. Sampai akhirnya ibuku benar-benar jatuh sakit parah. Ya bagaimana? Bagaimana mungkin dia nggak sakit? Karena dia makan sampah ya, bekas makanan. Aku pun paksa untuk berobat ke dokter, tapi saat itu dengan sama bapak nggak boleh ya, tidak dibolehin. Katanya, udah habis-habisin uang aja, nanti juga sembuh sendiri. Begitulah kurang lebih kata bapakku. Ya, sudah kira-kira seminggu inilah ya, ibuku terbaring di kasur, bahkan setiap aku menyuapinya makan, dia sudah nggak mau lagi. Dimuntahkan, seandainya masuk pun dimuntahkan. Aku bingung harus bagaimana. Dan satu lagi, ini adalah satu kejadian yang benar-benar menyeramkan. Jadi, ketika aku sedang sholat malam di kamar sambil menemani ibu, nah ketika aku akan sholat, saat itu ibu masih ada di atas kasur. Tapi pas selesai sholat, ketika aku salam di akhir, ibuku tiba-tiba sudah tidak ada di kasur. Nah aku pun bangkit ya untuk mencari ibu. Tapi ketika aku berbalik arah, ternyata saat itu ibuku sedang duduk di meja riasnya. Saat itu dia duduk membelakangiku sambil menyisir-nyisir rambutnya. Saat itu aku sebenarnya lega lah ya, bahwa ibu ternyata masih ada di dalam kamar. Tapi aku janggal di sini. Ibuku sudah seminggu ini sakit parah. Untuk berjalan saja dia susah. Nah kok sekarang bisa berpindah tempat. Dan tiba-tiba dia mikir untuk dandan ya sambil nyisir gitu. Nah ketika aku sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ibu berkata,
Percuma, Duk, kamu sholat dan doain ibu. Ibumu ini gak lama lagi akan mati. Dia jadi tumbal bapakmu. Suara tertawa. Nah, suara ibu ini berubah ketika ia tertawa. Itu seperti suara nenek-nenek. Bukan suara ibu yang aku kenal. Aku saat itu ngelihat sosok ibu tapi seperti bukan dia di dalamnya. Aku bilang, Bu, istighfar, Bu, istighfar. Tapi saat itu ibu malah tertawa kembali dan makin kencang tertawanya. Setelah ia puas tertawa, tiba-tiba ia terjatuh ke lantai dan saat itu langsung kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan cairan yang seperti seperti berbusa begitu, tapi baunya sangat-sangat nggak enak. Sumpah, seperti bau bangkai lah ya. Aku pun berteriak-teriak memanggil bapak. Tak lama bapak pun masuk ke dalam kamar. Dia pun menggendong ibu untuk naik ke atas kasur. Nah, tapi sebelum bapak keluar kamar, bapak pun menyeletuk sama aku. Siapin kain mori di lemari baju. Duk, bungkus ibumu dengan kain itu. Besok ibumu bakal mati. Apa-apaan? Maksudnya apa bapak bilang seperti itu? Aku pun kayak ngeblank, stuck di tempat, mencoba mencerna kalimat yang bapak ucapkan tadi. Dan saat itu bapak tiba-tiba membentak aku. Buruan dilakukan. Bentak bapak kala itu. Aku pun kaget. Muka bapak seperti marah, matanya melotot. Dia menunjuk ke arah lemari. Dengan gemetar, aku pun berjalan lalu membuka almari dan benar. Saat itu di dalam lemari sudah ada kain mori atau kain kafan ya. Kain mori itu kain kafan beserta lengkap dengan 7 talinya. Ketika aku ambil tiba-tiba direbut sama bapak. Bapak langsung naruh kain mori itu di kasur lalu dibentangkan, ibu pun digendong, diletakkan di atas kain kafan itu. Cepat dipocong ibumu, bentak bapakku lagi. Di dalam posisi itu aku benar-benar sudah tak kuat. Aku menangis. Aku nggak mau, tapi bapak malah memukulku saat itu sampai aku jatuh. Aku gimana ya? Saat itu aku sedang ketakutan tapi dimarahi habis-habisan bahkan sampai dipukul. Jangankan aku membungkus ibu. Berdiri saja aku gemetar saat itu. Bapak langsung memaksaku untuk berdiri, didorongnya aku ke atas kasur. Aku jatuh tepat di muka ibu. Dan kita saling berhadapan-hadapan. Wajah ibu seperti menahan tangis saat itu. Dan bapak membentak lagi, cepetan. Lalu tiba-tiba ia memukulku lagi dari belakang. Aduh pak, sakit. Dan karena tak sabar, akhirnya bapak sendirilah yang melakukan. Nah, posisi ibu itu saat itu sudah dibalut kain mori, tapi 7 talinya belum diikat. Lalu bapak pun menyuruhku untuk segera mengikat talinya. Dan dengan sambil menangis, dengan tangannya gemetaran, aku pun mengikat tali itu satu persatu dari ujung kepala sampai dengan ke kaki. Rasanya nggak kuat. Aku nggak sanggup melihat ibu seperti ini. Dan ketika selesai, bapak pun lalu membuka kain yang ada di wajah ibu. Nah, saat itu aku dengar bapak samar-samar ya bilang gitu. Matur nuwun ya Bune, sambil ia mencium kening ibu. Aku pun masih menangis terisak saat itu. Dan saat itu aku pun masih memakai mukena karena aku tadi sehabis sholat malam ya. Terus bapak bilang, tunggu ibumu sampai besok. Tungguin ibumu sampai besok. Aku nggak sanggup pak, aku nggak mau. Tapi bapak seperti bodoh amat saat itu. Dia keluar dari kamarku dan pintu kamar langsung dikunci dari luar. Di dalam kamar aku terus berdoa, bahkan aku pun mencoba membaca Al-Quran tapi ibu terus meracau malam itu. Dia terus-terusan bilang, berhenti, panas. Bahkan ibu juga terus-terusan tertawa aneh malam itu. Tak tahu harus bagaimana lagi. Aku pun juga takut untuk melepaskan kain itu. Aku hanya duduk di pojok kamar sambil menutupi muka, tak berani melihat ibu. Aku berharap saat itu ada yang menolongku. Dan entah sampai jam berapa, tapi ku ingat saat itu masih malam. Tiba-tiba saat itu aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di atas tubuh ibuku. Aku sulit ya untuk menggambarkan sosoknya seperti apa, tapi saat itu ada 2 bayangan. Nah, mereka 2 bayangan ini seperti mencabik-cabik tubuh ibuku. Ibuku pun berteriak-teriak kesakitan. Aku pun bingung bagaimana harus menolongnya. Aku hanya bisa menangis. Jadi aku seperti sedang menonton 2 hewan buas yang sedang mencabik-cabik mangsanya. Tapi di
kenyataannya saat itu tubuh ibu tidak kenapa-napa. Nah, ketika dua sosok itu masih mencabik-cabik, aku pun berlari ke arah pintu. Aku mencoba menggedor-gedor pintu sambil berteriak memanggil bapak. Pak, tolong ibu, Pak, tolong ibu, Pak. Tapi sama saja. Bapak tak pernah datang sampai ibu pun berhenti berteriak. Aku menoleh ke arah ibuku, dua sosok bayangan itu sudah hilang. Buru-burulah aku berlari lagi ke tempat tidur. Dan ketika aku lihat, saat itu ibuku sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Matanya melotot ke atas. Dan ketika aku mencoba mengecek denyut nadinya, ternyata sudah mulai melemah. Masih ada, tapi mulai melemah. Bu, bangun bu, bangun. Aku panggil nama ibu berulang-ulang, tapi tetap saja ibu tak bisa bangun. Ya Allah, salah apa ibu? Saat itu aku hanya bisa menangis, aku tak bisa berbuat apa-apa. Sampai tiba-tiba bapak masuk ke kamar, lalu bapak berdiri sambil metenteng itu telak pinggang ya. Bapak ngapain sih bu? Bapak ngapain ibu? Kenapa ibu sampai begini pak? Bapak pun tak menjawab. Saat itu ia malah mengibaskan tangannya lalu membawa tubuh ibu yang masih terpocong itu keluar kamar. Aku pun mencoba mengikuti bapakku dan sesampainya di dapur. Allahu Akbar. Saat itu ada banyak sekali tikus curut di lantai dan ada satu tikus yang besar. Tikus besar itu dikelilingi banyak sekali tikus-tikus kecil sampai aku pun merasa geli, jijik melihatnya. Dan selanjutnya yang terjadi, benar-benar ini seperti di luar akal sehat. Bapakku benar-benar gila dan tak punya otak. Ya, seperti iblis saat itu aku melihatnya. Saat itu aku benar-benar melihatnya dengan sangat jelas. Bapak saat itu meletakkan tubuh ibu di lantai, dibukalah kain morinya, dilucuti pakaian ibu, dan hingga ibu telanjang bulat. Di situ, ibu yang awalnya hanya melotot sambil mulutnya menganga, kini ibu bersuara. Lalu bapak saat itu menyirami tubuh ibu dengan cairan merah dan selanjutnya tikus-tikus itu semua mengeroyok tubuh ibu, mereka saling berdecit dan menggigit tubuh ibu yang tanpa busana itu. Dan setelah itu aku pun tak tahu apa yang terjadi. Aku sudah tak kuat lagi. Aku keluar rumah, naik motor menuju rumah Pak D, kakak dari ibuku. Dan sesampainya di rumah Pak D, kebetulan di sana juga ada Bude. Aku pun menceritakan semuanya. Awalnya mereka nggak percaya, tapi setelah aku coba yakinkan lagi, Pak D pun meminta aku untuk ikut pulang. Katanya beliau mau memastikan, Pak D, jangan sendirian Pak D. Ajak orang banyak saja. Karena Bapak seperti sudah gila. Bapak itu sudah bukan Bapakku lagi. Saya takut nanti malah Pak D jadi sasaran Bapak. Pak D lalu kemudian saat itu mengajak kurang lebih ada 10 orang lah ya. Jadi bersebelas denganku. Nah, ketika sudah sampai di rumah dalam kondisi gelap lah ya saat itu. Pintu sudah ditutup. Awalnya Pak D masih agak tenang. Dia mencoba mengetuk pintu itu sambil memanggil-manggil nama Bapak. Tapi karena tidak dibuka-buka dan tidak ada sahutan dari dalam, lama-kelamaan Pak D pun merasa emosi. Didobraknya pintu. Nah, ketika pintu sudah terdobrak, ternyata saat itu banyak sekali curut kecil-kecil itu keluar. Sampai kita semua pun kaget dan mencoba menghindar. Ya karena jijik lah ya. Nah, setelah tikus-tikus itu dirasa sudah habis, tidak ada yang keluar lagi, lalu aku bersama Pak Deku pun masuk diikuti bersama-sama oleh warga lain. Mereka semua menyalakan senter HP masing-masing dan aku pun terus bilang ke Pak Dek, kalau posisinya ada di dapur. Nah, ketika sampai di dapur, aku pun menangis sejadi-jadinya karena ibuku saat itu seperti sudah tak bisa dikenali. Aku pun berteriak histeris. Bahkan Pak De pun sampai duduk bersimpu untuk melihat jasad adiknya yang sudah terbujur, terkoyak, tak bernyawa. Nah, di situ aku pun bersama Pak Adeku disuruh keluar oleh warga, lalu ada salah satu orang tua lah ya, namanya sebut aja Pak Maji. Nah, beliau ini bisa dibilang mengetahui, orang pintar lah atau orang yang mengerti di bidang mistis ya, hal-hal spiritual. Jadi saat itu Pak Maji mencoba menenangkan aku. Katanya Pak Maji ini tahu kenapa Bapak sampai melakukan hal itu. Nah, menurut keterangan beliau, Bapakku ini ternyata terobsesi ingin menjadi kaya dengan cara yang instan. Dan bapakku ini melakukan semua itu tanpa ada yang mendampingi. Jadi istilahnya tuh jalan sendiri, soloran.
Lah, terus bapakku di mana? Ternyata bapak sudah pergi entah kemana. Jadi pas kita masuk rumah, ya saat itu kami hanya melihat jasad ibuku saja. Dan itu pun aku sudah tak tahu lagi mau gimana. Bingung. Nah, akhirnya aku pasrah. Dan malam itu juga Pak Maji meminta semua warga yang ada di situ untuk segera memakamkan ibuku. Nah, ketika aku melihat jasad ibuku ketika dimandikan, darahnya seperti tidak berhenti-henti mengucur terus dari tubuhnya sampai orang-orang yang memandikan itu pun takut. Lalu saat itu Pak Maji meminta diambilkan tanah kira-kira sebaskom lah ya, lalu ditaburkan tanah itu ke tubuh ibu dan reaksinya adalah tiba-tiba ibuku bangkit. Saat itu dia duduk lalu melotot dan bruk. Pak Maji lalu menyuruh orang-orang tadi untuk memandikan ibu lagi. Setelah itu darahnya berhenti, tidak mengucur lagi. Singkatnya, setelah prosesi selesai, ibu pun langsung dimakamkan. Dan di pemakaman ini kembali lagi terjadi hal-hal yang mengerikan. Jadi pas jasadnya diturunkan, tiba-tiba pocong ibu bangkit lalu duduk hingga membuat geger. Pak Maji pun turun tangan, dia masuk ke liang lahat saat itu. Entah doa apa yang dia ucapkan, tiba-tiba semuanya menjadi tenang. Nah, setelah itu Pak Maji meminta untuk semua warga yang melihat kejadian ini untuk menyimpan sendiri. Jangan sampai kabar ini tersebar hingga keluar kampung. Dan singkat cerita, setelah semua kengerian yang aku alami itu, aku pun sekarang tinggal di rumah, ditemani dengan Pak D dan Bude. Ya, masih di rumahku yang itu. Sedangkan rumah Pak D itu ditempatin sama anaknya yang sudah kembali dari rantauan. Jadi, begini ya. Ibuku dulu ini kenal dengan bapak itu ketika berada di sebuah bus, sama-sama ingin mudik saat itu. Dan ibu pun bercerita jika bapak ini adalah seorang ustadz. Karena penampilannya dulu memang seperti ustadz. Akhirnya bapakku pun menikahi ibu, lalu lahirlah aku. Dan benar kata Pak Maji, jika bapakku dulu ini terobsesi banget untuk menjadi kaya, jadi pas bapak dan ibu menjalani bahtera rumah tangga, jadi bapak ini jika buka usaha selalu bangkrut dan terakhir warung yang bertahan ya masih warung itu. Sampai akhirnya aku tak tahu bagaimana ceritanya bapak pun melakukan hal keji itu. Jadi aku pun tinggal akhirnya bersama Pade dan Bude ini kira-kira 2 tahunan lah ya. Jadi usaha yang dijalankan bapak dulu sudah ditutup. Jadi aku juga sudah trauma dan tidak mau lagi berhubungan dengan usaha makanan. Aku alihkanlah usaha ke toko sembako. Nah, pas tahun kedua ketika aku sedang jaga warung, tiba-tiba saat itu ada orang gila yang masuk ke tokoku. Rambutnya gimbal, pakaiannya sobek-sobek, dan karena aku takut, aku pun berteriak-teriak. Pade pun saat itu langsung nyamperin aku. Nggak tahu kenapa Pade langsung melayangkan bogementak ke orang gila itu sehingga terkapar. Nah, Pade benar-benar emosi karena orang gila itu langsung masuk ke toko dan membuatku takut. Nggak seperti biasanya. Saat itu Pade aneh ya, dia emosi tapi kayak emosi banget gitu. Nah, ketika orang gila itu berdiri, dia tuh menatap aku terus ya, memanggil namaku lalu menangis. Aziza, dia memanggil namaku. Ternyata aku kaget karena orang yang memanggilku dengan sebutan itu hanya ibu dan bapakku. Bapak Jaluk Ngampuro, Ndu. Bapak Jaluk Ngampuro. Prapto sudah mati. Ucap bapakku saat itu. Lalu Prapto sudah mati. Prapto sudah mati. Kata Pade saat itu sambil menendang perut bapak sampai terjatuh lagi. Karena ada keributan, Bude pun keluar. Lalu memegang tubuh Pade. Sampai saat itu warga pun akhirnya berdatangan dan terkejut melihat kedatangan bapakku. Nah, semua pun serentak ya. Weh, itu Prapto. Sambil nunjuk-nunjuk. Aku juga saat itu nggak bisa bilang apa-apa. Ada 15 orang kurang lebih yang mengeroyok bapakku. Ketika dikeroyok, bapakku menatapku dengan matanya yang sayu. Sebenarnya sih ada rasa kasihan dengan bapakku, tapi mau gimana lagi? Aku pun nggak bisa apa-apa. Pada malam harinya, bapakku pun diikat di pohon. Tubuhnya saat itu udah hancur ya, bonyok-bonyok. Banyak warga yang mengerumuninya. Ada Pak Maji juga di sana. Terus Pak Maji saat itu ngomong sesuatu ke aku. Du, bapakmu mau diapakan? Nah, semoga jawabanku ini bukanlah jawaban yang salah. Walaupun bapakku tega membunuh ibuku, tapi biar bagaimanapun dia tetap bapakku. Hanya tinggal bapak satu-satunya orang tua yang masih hidup. Aku pun memaafkan bapak atas semua yang telah dilakukan.
Mamaji, saya mau merawat Bapak. Dan hingga 1 tahun berjalan, di sela nafasnya yang tersengal, akhirnya bapakku pun bicara padaku. Terus, syahadat, syahadat, Bapak bilang gitu, sambil tersengal saat itu. Aku pun yang paham akan permintaan Bapak, kemudian melantunkan 2 kalimat syahadat yang diikuti oleh Bapak, dan akhirnya Bapak pun meninggal. Pak Prapto ini melakukan pesugihan curut, yang mana pesugihan itu akhirnya memakan tumbal, yaitu ibunya, hingga ibunya Aziza. Jadi orang pertama ini adalah Aziza. Ibunya meninggal dan bapaknya pun akhirnya kabur dari rumah, dan akhirnya bapaknya kembali, dan setelah dipukuli oleh orang sekampung, Aziza pun akhirnya memaafkan bapaknya dan merawatnya hingga akhir hayatnya. Jadi memang pesan moral di sini yang bisa kita ambil, yang jelas yang pertama, pesugihan itu tidak baik, tapi di akhir apapun kesalahan orang tua kita, ayah itu tetap ayah. Selama dia sudah minta maaf dan dia mau bertobat, mengakui semua kesalahannya, kita harus mau menerimanya. Di sini mungkin ya pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan saya pun mohon maaf apabila dalam penyampaian ceritanya ada kesalahan dalam berkata-kata. Buat yang suka bisa diklik tombol like-nya. Buat yang punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Sampai kembali lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.